Inilah sejarah yang tidak bisa dihapus. Pertanyaannya, apakah ini ditulis dalam buku sejarah yang dibaca anak-anak kita sekarang? Tidak ada, Bu. Inilah jahatnya penjajah seperti itu. Ditutup, itu namanya gerakan nativisasi. Jadi meminggirkan peran sejarah Islam. Ditutup. Yang sebelahnya Pak Karno, ini namanya Asad Shihab. Terus kemudian Bung Karno. Sebelahnya lagi Muhammad Al-Habsyi. Kemudian yang pojok itu Ustadz Dia Shihab. Termasuk namanya Habib Hussein bin Shihab. Jadi Habib Hussein bin Shihab itu abahnya Habib Rizik Shihab. Ini pejuang. Jadi tadi Pak Air Baswedan dan sebagainya. Jadi ibu-ibu sudah jelas kan bagaimana pejuang-pejuang kemerdekaan itu orang Arab berada di garda terdepan. Yo kok saiki sing dimusuhi Arab. Aneh bin ajaib. Ini dulu orang-orang Arab berada di garda terdepan sebelum Indonesia merdeka. Termasuk abahnya Habib Rizik Shihab. Tahun 1948 Soekarno pidato di Semarang. Ini pidatonya saya bacakan. Kita kini sudah merdeka. Tentu kita harus bersyukur kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Kita juga harus berterima kasih kepada seluruh rakyat yang sudah berjuang untuk kemerdekaan. Karena ada warga keturunan yang juga ikut berjuang membantu perjuangan. Kita juga harus berterima kasih kepada warga keturunan Cina, Tionghoa ini. Kita juga harus berterima kasih kepada warga keturunan India. Tetapi kita jangan berterima kasih kepada warga keturunan Arab. Karena mereka sudah menjadi bagian dari keluarga besar bangsa kita sejak ratusan tahun yang lalu. Ini pidatonya Soekarno. Jadi kalau kepada wong Arab ora usah terima kasih. Karena apa? Wong Arab sing ning Indonesia itu sudah menjadi bagian dari bangsa Indonesia sejak ratusan tahun yang lalu. Ini sejarah. Tapi sekarang ini ditutup karo siapa? Imad yang begal nasab ini. Begal nasab yang sekarang lagi rame ini. Jadi mau sweeping. Astagfirullah. Kenapa ini bisa terjadi? Nanti jawabannya nanti. Ketemu nanti. Berarti sekarang Indonesia sedang dijajah. Kita mencoba pembahasan sesuai dengan bulannya ini, bulan Agustus. Kita angkat satu tema refleksi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Artinya introspeksi terhadap sebuah proses untuk menuju kemerdekaan yang hakiki. Tapi bahasan kita lebih fokus pada aspek historis, sejarah. Kenapa? Para ummahat yang dimuliakan Allah, sejarah itu dengan berbagai pelajaran yang dikandungnya teramat penting untuk disimak, dikaji, dipelajari. Karena di dalamnya banyak sekali ibrah, pelajaran yang bisa kita ambil. Bahkan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, diantaranya Al-Imam At-Tabari rahimahullah, Ibnu Ishaq rahimahullah,
Ibnu Sa'ad rahimahullah dan ulama-ulama ahlus sunnah yang lain telah menjadikan sejarah sebagai profesi ilmiah. Kenapa? Karena persoalan yang terjadi pada masa lalu itu perlu ditelaah untuk memahami masalah ummah, problematika umat yang terjadi hari ini. Sehingga kita bisa mampu memahami mengapa peristiwa itu terjadi sekarang ini. Apalagi Rasulullah SAW sudah mengingatkan kepada umatnya. Qala Rasulullah SAW, man asbaha walam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Kata Rasulullah, barang siapa yang bangun pagi hari walam yahtam, dia tidak peduli terhadap problem-problem umat, dia tidak ada kegelisahan terhadap problem-problem umat, Rasulullah menegaskan falaysa minhum, mereka bukan golongan kaum muslimin. Sampai seperti itu Rasulullah memberi penegasan. Jadi kalau kita bangun pagi hari, kita cuek masalah umat, yang penting diri kita, keluarga kita selamat, kita sudah masa bodoh terhadap problem umat, itu Rasulullah tegaskan falaysa minhum, mereka bukan golongan kaum muslimin. Nah kalau bukan golongan kaum muslimin, kaum siapa? Ya kan? Itu yang jadi pertanyaan kita. Jadi sampai Rasulullah menghadapi sakratul maut yaumil isnin, hari Senin 12 Rabiul Awal, yang terucap pertama kali ummati, ummati, ummati. Jadi saat menghadapi sakratul maut Rasulullah masih mikirkan umatnya. Sampai Rasulullah tanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, wahai Jibril, bagaimana umatku? Tapi Masya Allah, Jibril memberikan busra, berita gembira, ya Rasulullah, umatmu umat akhir zaman, tapi umatmu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Rasulullah tersenyum. Itulah. Jadi kita mikirkan umat saja sudah dapat pahala, apalagi kita action berbuat di tengah-tengah umat. Insya Allah plus-plus. Itu ibu-ibu. Sebaliknya, untuk memahami kondisi kekinian atau kontemporer, kita harus setback, nengok ke belakang, buka sejarah. Nah itu. Bahkan ketika kita memahami masa lalu pun terkadang kita butuh pemahaman tentang kekinian. Ya. Kalau istilah ulama-ulama fikih, itu fikih waqi'iyah, fikih waqi', realitas kehidupan kekinian. Itu. Makanya para ummahat yang dimuliakan Allah, kenapa sekarang kondisi umat Islam seperti ini? Gitu. Ya kan? Kita tanda tanya besar kan? Nah, makanya jawabannya kita buka sejarah masa lalu. Itu baru kita dapat jawaban oh, ya kan? Baru ketemu oh, ya kan? Oh ngono. Nah itu. Jadi seperti itu. Ya. Buka sejarah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai rotasi alam jagat raya ini, Allah yang meninggikan langit tanpa tiang ini, mengabarkan hukum perulangan sejarah itu berlaku umum. Allah tegaskan dalam surah Al-Fat ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajid sunnati tabdila. Jadi kata Allah, sunnatullah itu sudah berlaku sejak dulu dan kalian tidak akan pernah menemukan perubahan akan sunnatullah. Artinya apa? Allah mengabarkan, menegaskan sejarah akan berulang. Yang membedakan adalah warna dan kualitasnya. Kalau dulu bapaknya, sekarang anaknya. Nah anaknya
pakai filosofi, nabok nyilih tangan. Akhirnya pakai Pak Mukidi, dijadikan petugas. Iya kan? Tapi ternyata gerakannya sama. Itu loh. Jadi sejarah itu akan berulang. Bahkan Rasulullah SAW juga banyak mengabarkan tentang futuristik masa depan. Apa yang akan terjadi sebelum yaumil qiyamah. Rinci itu bisa kita lihat dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Bahkan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Judulnya Huru-hara di Akhir Zaman. Apa sih hikmahnya? Sampai Rasulullah, itu belum terjadi, tapi Rasulullah sudah kasih kabar rinci, tidak ada yang tersisa. Itu. Hikmah terbesarnya, supaya umat Islam tidak jadi mangsa bagi musuh-musuhnya. Itu. Nah, para ummahat yang dimuliakan Allah. Ini prolog ini tadi. Sekarang masuk materi. Kemerdekaan Indonesia itu hasil perjuangan para ulama. Artinya apa? Saham terbesar Indonesia itu adalah umat Islam. Ini fakta empiris. Gak bisa diganggu gugat. Tapi yang menjadi pertanyaan kita, kenapa umat Islam yang mayoritas ini tidak bisa menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri? Why? Kenapa? Ini pertanyaan. Ya kan? Kenapa? Sampai akhirnya kita kembalikan pada nas. Sampai Rasulullah SAW mengingatkan, qala Rasulullah SAW, yusiku an tada'alaikumul umamu min kulli ufukin. Hampir-hampir umat-umat kafir itu saling menyeru, ngajak-ngajak untuk menyerang kalian min kulli ufukin, dari segenap arah, dari segenap penjuru. Kama tada'a al-akalatu ala qas'atiha. Kalian seperti makanan di atas nampan yang jadi rebutan orang-orang yang lapar. Sahabat tanya, qulna ya Rasulullah, amin qillatin bina nahnu yauma idin. Ya Rasulullah, apakah posisi kami pada saat itu minoritas? Jumlah kami sedikit? Lah, tidak. Bal antum yauma idin katsir. Kalian mayoritas, jumlahmu banyak. Walakinnakum kutsa'un ka kutsa'itail. Tapi kualitasmu seperti buih. Kualitas buih itu kan tidak punya prinsip, tidak punya jati diri, mudah diombang-ambingkan oleh musuh-musuhnya. Jadi hadis ini bukan justifikasi, bukan pembenaran, tapi hadis ini warning, peringatan, jangan sampai umat Islam, kata Rasulullah, punya kualitas seperti buih. Manakala umat Islam yang mayoritas ini kualitasnya buih, Rasulullah memberikan peringatan yang cukup keras. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa la yantaji'anna Allah min sudurikum Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ya, setelah bal antum yauma'dzin katsir, ya kan? Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, apakah posisi kami pada saat itu minoritas?" Jadi sampai Rasulullah menegaskan, kalau umat Islam itu kualitas seperti buih, walanya taji'anna Allah min suduri aduwakum al-mahabbata minkum. Sungguh Allah akan mencabut rasa takut dari hati orang-orang kafir itu. Dicabut rasa takutnya orang-orang kafir itu. Walayatifanna Allah fi qulubikumul wahan, dan Allah campakkan al-wahan di dalam hati-hati kalian. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, wa mal wahan?" Apa yang dimaksud al-wahan? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dunia dan takut mati. Takut resiko perjuangan. Nah, ini. Nah, itu apa yang dikabarkan oleh Rasulullah 1445 tahun yang lalu. Itu sudah terjadi di Indonesia. Kita 200 berapa ya? Anggap saja kan jumlah penduduk Indonesia kan 270 juta. Anggap saja sekarang umat Islam 200 juta lah gitu ya. Itu. Tapi yang mengendalikan cuma 9 orang. Iya kan? Kita tunduk kepada 9 orang yang sering disebut dengan 9 naga. Yang bahasanya
namanya oligarki. Nah, orang awam kan nggak ngerti. Ustadz, apa itu oli kok ditambahi garki? Iya kan? Oligarki, oligark. Jadi bahasanya elegan. Ya, ya kalau bahasa kita ya Indonesia sekarang dikuasai Cina, itu sudah. Itu. Cina. Itu fakta empiris. Bahkan sampai 80% tanah se-Indonesia ini sudah milik Cina. Pribumi dikasih cuma 20%. Itu fakta. Nah, apakah Rasulullah terus membiarkan begitu saja kondisi umat seperti ini? Tidak. Rasulullah memberikan solusi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabayatum bil 'aina wa aqadtum adlab al baqari wa raditum bil jar'i wa taraktumul jihad fi sabilillah. Salatullah alaikum dulla la yanbu hatta tarji' ila dinikum." Rawahu Abu Dawud. Idza tabayatum bil 'aina. Jika kalian bermuamalah dengan cara-cara al-'ainah. Al-'ainah itu kan salah satu sistem ribawi, riba. Wa aqatum adnabal bakar wa raditum bijara'i, ini bahasa kinayah. Kalian pegang ekor-ekor sapi. Kalian ridho dengan bercocok tanam. Ini bahasa kiasan, kinayah. Artinya apa? Jika umat Islam muamalahnya dengan sistem riba, jika umat Islam sibuk dengan dunia, wa taraktumul jihad fisabilillah, jika umat Islam meninggalkan al jihad fisabilillah, Rasulullah memberikan warning, salatullah alaikum tullah. Allah turunkan kehinaan. La yanji'u syai'a. Sedikit pun Allah itu tidak akan mencabut dari kehinaan itu. Hatta tarji' ila dinikum. Hingga kalian kembali kepada agama kalian. Sebagian ulama-ulama hadis menafsirkan tarji' ila dinikum itu maknanya hingga umat Islam bangkit semangat jihadnya. Baru Allah cabut kehinaan. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, apa yang dikabarkan oleh Rasulullah terjadi? Kita mencoba buka sejarah. Saat Indonesia dijajah oleh Belanda hampir 350 tahun. Waktu itu Belanda mengirim utusannya, namanya Christian Snokhogroen. Dia orang Kristiani yang militan. Orang Kristiani yang militan. Christian Snokhogroen. Nah, supaya diterima oleh umat Islam di Indonesia, Snokhogroen ini merubah casingnya, tampilannya. Dia pakai kopiah hitam. Dia pakai baju takwa. Dia rubah namanya menjadi Abdul Ghaffar. Apa yang terjadi? Diterima oleh umat Islam. Padahal dia pura-pura. Dia punya misi, tujuan penjajahan. Akhirnya slogan-slogannya bisa melakukan riset, penelitian, dan akhirnya dia mengambil kesimpulan ternyata umat Islam se-Indonesia ini ada 3 kelompok. Kelompok pertama Islam ritual. Ini jumlahnya mayoritas, sangat-sangat banyak. Islam ritual. Islam ritual kan sing penting sholat, mari guys. Gak usah mikir apa-apa. Nah, itu. Kemudian yang kedua Islam sosial. Nah ini dia sudah eksis, tapi dia sudah masuk wilayah ekonomi. Untuk eksisnya itu dia masih masuk wilayah ekonomi supaya bisa eksis. Tapi ini jumlahnya sangat sedikit. Kemudian kelompok yang ketiga Islam politik. Ini jumlahnya sangat sedikit sekali. Bahkan rata-rata Islam politik ini biasanya dia melakukan haji. Dan itu perjalanannya berbulan-bulan naik kapal laut.
Benar? Dulu itu. Sepulang dari haji, Islam politik yang jumlahnya sangat-sangat sedikit ini, umpama dipanggil. Langsung, Belanda langsung, ini silang. Haji. Jadi gelar haji. Ini silang. Berbahaya bagi penjajah. Kenapa? Karena rata-rata Islam politik ini musyawarahnya di Mekah. Bagaimana melakukan perlawanan terhadap penjajahan. Ini. Nah, akhirnya hasil riset yang dilakukan oleh Christian Snokogro-nya ini diserahkan pada penjajah Belanda. Apa eksekusi policy yang dilakukan penjajah? Ini diungkap oleh Bapak Muhammad Natsir, Allahumma yarham. Tokoh ulama Masumi dari Sumatera Barat, Minang. Beliau pada saat Orde Lama menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia yang pertama, yang sering ada disebut Kabinet Natsir. Nah, itu. Dan insya Allah dulu pernah ke Masjid Manarul Islam, pernah itu, ya kan? Dengan Pak Kiai Haji Misbah, Allahumma yarham. Jadi, ibu-ibu, kata beliau, kalau Islam beribadah itu dibiarkan oleh penjajah Belanda. Tapi kalau Islam sosial, kalau sudah masuk wilayah ekonomi, itu akan diawasi oleh Belanda. Ini berbahaya. Tapi masuk Islam berpolitik, itu akan dihabisi sampai seakar-akarnya. Karena dianggap musuh penjajah. Nah, tadi kan dalam mukadimah tadi sudah saya bacakan surah Al-Fat ayat 23. Sejarah akan berulang. Sekarang berulang lagi. Bedanya apa? Kata Soekarno, kata Bung Karno, kalau dulu kami melawan penjajah, kalian nanti ke depan akan melawan bangsa kalian sendiri. Itu. Benar enggak? Iya. Artinya apa? Kita melawan pengkhianat-pengkhianat bangsa yang menjual Indonesia ke imperialisme Cina. Jadi musuh kita itu bangsa kita sendiri. Akhirnya sekarang sejarah berulang. Kalau kita Islam beribadah, difasilitasi oleh pemerintah. Tapi kalau sudah masuk ekonomi, wah sudah. Sampai akhirnya Indomaret, Alfamaret minta bantuan pemerintah untuk nyetop Madura Maret. Kenapa? Karena Madura Maret buka sampai 24 jam. Madura kok dilawan. Tempes benar. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Jawaban orang-orang Madura, Madura Maret buka 25 jam. Akhirnya pemerintah tidak berani. Madura kok dilawan. Carok. Bahkan hikmahnya, coba Pak. Artinya apa? Ternyata ketika Indonesia sudah mengetapkan ideologi sekuler untuk membangun bangsa dan negara sampai hari ini, sehingga sistem ekonominya ekonomi kapitalistik, ternyata yang mampu bertahan itu Madura Maret. Hikmahnya apa? Setelah Indomaret, Alfamaret minta bantuan pemerintah untuk menyetop, untuk membubarkan atau menutup Madura Maret. Sekarang Madura Maret itu sudah di mana-mana. Di tempat saya di Malang itu di mana-mana, Pak. Sudah nyebar. Bahkan sekarang Madura Maret itu go internasional. Di London ada Madura Maret. Ini ternyata umat Islam yuk kuat. Ya kan? Nah ini. Tapi ketika umat Islam masuk wilayah politik akan dihabisi. Contoh ini. Ketika Bapak Jenderal Purnawiran Gatot Nurmantio ya memberi statement di media, Cina itu untuk membeli Indonesia
cukup menyiapkan 50 triliun. 50 triliun. Untuk apa? Bayari ketum-ketum itu. Ketua umum parpol itu. Selesai. Indonesia bisa terbeli. Tapi Cina untuk menghadapi Anies Baswedan nyiapkan 500 triliun untuk Pilpres 2024. Sudah terjadi? Sudah. 500 triliun. Dan tidak hanya 500 triliun, kecurangan terstruktur, sistematis, masif dan brutal. Sudah? Sudah. Berarti Cina menghadapi Indonesia, Cina menghadapi Anies, itu menurut kacamata Cina lebih berbahaya Anies Baswedan. Jadi ternyata Islam politik itu sangat membahayakan bagi imperialisme, penjajahan, kolonialisme. Ya kan? Para umahat yang dimuliakan Allah. Sehingga akhirnya Snokogronnye sejak saat itu punya visi misi. Apa? Adalah kewajiban kita untuk membantu penduduk negeri jajahan Belanda agar pribumi terbebas dari Islam. Itu visi misinya. Sejak saat itu sikap dan pandangan Snokogronnye terhadap Islam tidak pernah berubah. Sehingga para orientalis Belanda memandang Islam sebagai ancaman terhadap keberlangsungan misi penjajahan. Begitu juga Christian Snokogronnye memandang Islam sebagai faktor penghalang misi penjajahan. Terutama yang disebutnya sebagai Islam politik. Oleh karena itu, Belanda pada masa itu berusaha sekuat tenaga mengubur sejarah kesuksesan politik Islam dalam mengatur masyarakat Indonesia. Sehingga akhirnya sejak itu terjadilah gerakan nativisasi Islam. Jadi gerakan meminggirkan peran Islam dalam politik itu terus digerakkan pada masa itu. Nah, kira-kira sekarang berulang enggak? Berulang. Jadi dulu Belanda dalam melakukan gerakan nativisasi, gerakan peminggiran politik Islam, itu adat budaya dimunculkan. Adat budaya itu dinomorsatukan. Nah sekarang ternyata berulang. Ya kan? Berulang sekarang. Tapi bahasanya agak elegan. Mendukung kearifan budaya lokal. Elegan sekali bahasanya. Enak didengar. Tapi realitasnya umat Islam diminta untuk membangkitkan kembali budaya-budaya syirik. Bahkan di Malang, tidak hanya budaya syirik, itu di Balai Kota Malang diadakan acara sesajen dan 1000 dupa. Tapi ustadz-ustadz Semalang Raya langsung takut ya, terhadap apa yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaqulu lakum muru bil ma'ruf wa nahawna 'anil munkar. Qabla an fala ujibu lakum atas aluni fala u'tikum fi fal ansurukum." Hai manusia, sesungguhnya Allah nyuruh kepada kamu, ajak manusia untuk berbuat yang ma'ruf, cegah dari yang mungkar. Supaya jangan sampai terjadi satu masa di mana kalian berdoa kepada Allah, Allah sudah tidak lagi mendengarkan doa-doa kalian. Di mana kalian mohon pertolongan kepada Allah, Allah sudah tidak lagi merespon permohonan kalian. Jadi masa itu bisa terjadi di mana doa-doa kita sudah tidak lagi didengar oleh Allah, permohonan kita tidak direspon oleh Allah, manakala kita bukan lantaran kita meninggalkan sholat, bukan lantaran kita meninggalkan puasa, tapi masa itu akan terjadi di mana kita meninggalkan posisi duniawi kita, yaitu sebagai pengemban amar ma'ruf nahi mungkar. Itu. Akhirnya ustadz-ustadz sak Malang kumpul. Baru duduk, belum ngomong, menghadapi acara
sesajen ini sama 1000 dupa. Baru duduk dibubarkan polisi. Nah akhirnya apa? Akhirnya saya waktu itu mengusulkan, sudah kita nggak akan mungkin melawan aparat, ya kan? Ya kan? Podo ae ula marani gepuk gitu kan. Akhirnya apa yang bisa kita perbuat? Karena apa? Kalau kita tidak berbuat, doa kita tidak akan didengar lagi sama Allah. Permohonan kita tidak direspon. Akhirnya, ayo buat surat penolakan. Ditujukan pada siapa Ustaz? Gubernur Bu Khofifah. Ya kan waktu itu. Alhamdulillah semua tanda tangan. Saya tanda tangan juga. Nah itu. Sehingga nanti kalau dipertanggungjawabkan sama Allah, ya kan? Apa responmu terhadap budaya syirik? Ini kemungkaran yang paling mungkar di hadapan Allah, ya kan? Syirik itu kemungkaran yang paling mungkar. Kami telah berbuat ya Allah sesuai dengan kemampuan kami. Fattaqullaha mastata'tum. Itu sudah. Para ummahat yang dimuliakan Allah. Sekarang di Malang tidak hanya budaya syirik itu, bantengan, berot, bantengan. Jadi itu melibatkan anak-anak SMP, SMA. Diawali dengan minum-minuman khamr. Jadi bau alkohol itu di mana-mana. Dirusak generasi ini dengan budaya ini. Jadi sejarah tapi yang menjajah bukan Belanda, bangsa kita sendiri, karena jadi pengkhianat bangsa. Ya. Karena di belakangnya ada imperialisme Cina. Nah, itu. Ini yang terjadi. Para ummahat yang dimuliakan Allah, ini sudah pernah saya sampaikan masalah Serikat Islam sama Budi Utomo, nggak perlu diulang ya. Gak perlu diulang. Langsung aja sampai akhirnya kejadian bagaimana organisasi Budi Utomo melecehkan Rasulullah itu kan sudah pernah saya sampaikan. Nah ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Bapak A.R. Baswedan, kakeknya Anies Baswedan, Kiai Haji Agus Salim, diminta oleh Bung Karno untuk melakukan lobi-lobi kepada pemimpin-pemimpin Arab. Alhamdulillah Allah mudahkan perjalanannya. Walaupun ini kalau bahasa kita setor nyowo. Dampaknya bisa mati. Karena Indonesia saat itu sedang dijajah. Alhamdulillah beliau bisa lepas dari Indonesia kemudian terbang ke Timur Tengah. Tidak tahu dulu pakai kapal laut palingnya, ya kan? Mungkin 2 orang. Alhamdulillah Allah mudahkan perjalanan beliau untuk melakukan lobby-lobby terhadap pemimpin-pemimpin Arab. Akhirnya yang pertama kali memberikan dukungan kemerdekaan Republik Indonesia 1 tahun sebelum Indonesia merdeka, yaitu 1944, yaitu Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, Mufti Palestina. Ini yang pertama kali memberikan dukungan kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelahnya ada Muhammad Ali Thohir ini. Kalau yang sebelah-sebelahnya ini diplomat dari Indonesia sedang mengucapkan jazakallah khair, terima kasih atas dukungan pertama kali. Ini Muhammad Ali Thohir ini saudagar Palestina. Semua hartanya di Bank Al-Arabiyah diserahkan untuk perjuangan sampai Indonesia merdeka. Luar biasa. Artinya apa? 2 orang ini artinya Indonesia hutang budi kepada Palestina. Ini. Kemudian yang kedua Imam Hasan Al-Banna rahimahullah. Dari Mesir, ulama dari Mesir, pemimpin Ikhwanul Muslimin. Ini yang kedua yang memberikan dukungan yang kedua sebelum tahun 1944. Akhirnya Soekarno setelah jadi presiden tahun 1962 langsung resmi memberikan
ucapan sebagai kepala negara. Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan pada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel. Soekarno 1962. Artinya apa? Indonesia wajib berada di garda terdepan untuk membantu Palestina. Sampai akhirnya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dimasukkan di alinea pertama Konstitusi Indonesia, preambul atau pembukaan Undang-Undang 45 atau dulu sebelumnya namanya Piagam Jakarta. Alinea pertama, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Ini masalah Palestina, dimasukkan di alinea pertama. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, segala macam bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ditaruh di alinea pertama. Dari sini, siapapun presiden Indonesia ke depan wajib membantu Palestina. Karena itu konstitusi Indonesia. Itu, ibu-ibu. Masya Allah. Akhirnya Pak A.R. Baswedan, Pak Kiai Gus Salim langsung lobby-lobby terhadap pemimpin-pemimpin seluruh dunia Arab. Di Indonesia dimunculkan Arabian Press Broadcasting, kantor berita yang namanya Arabian Press Broadcasting, kantor berita Islam di Indonesia yang disebut APB. Siapa promotornya? Yang sebelahnya Pak Karno ini namanya Asad Shihab. Terus kemudian Bung Karno. Sebelahnya lagi Muhammad Al-Habsyi. Kemudian yang pojok itu Ustadz Dia Shihab. Termasuk namanya Habib Hussein bin Shihab. Jadi Habib Hussein bin Shihab itu abahnya Habib Rizik Shihab. Ini pejuang. Jadi tadi Pak A.R. Baswedan dan sebagainya. Jadi ibu-ibu sudah jelaskan bagaimana pejuang-pejuang kemerdekaan itu orang Arab berada di garda terdepan. Lho kok saiki sing dimusuhi Arab. Aneh bin ajaib. Ini dulu orang-orang Arab berada di garda terdepan sebelum Indonesia merdeka. Termasuk abahnya Habib Rizik Shihab. Akhirnya setelah ada kantor berita ini langsung dibuatlah di surat kabar di koran-koran di Indonesia. Ini koran tahun 45. Mohon maaf agak burak. Ya, lungset. Tapi lungsetnya enggak, cuma burak, nguning gitu loh. Nah ini koran tahun 45. Jadi di headline depannya itu tertulis seluruh dunia Arab dan Islam berdiri di belakang bangsa Indonesia. Paham? Siapa yang mendukung kemerdekaan? Dunia Arab. Loh kok sekarang Arab dimusuhi? Bu, agama di Indonesia yang dilegalkan kan 6. Ya kan? Islam, Protestan, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Yang dimusuhi Islam. Gubernur se-Indonesia ini kan 34 provinsi. Yang dimusuhi Anies. Aneh kan? Kenapa ini bisa terjadi? Nanti jawabannya nanti. Ketemu nanti. Berarti sekarang Indonesia sedang dijajah. Kenapa sekarang Islam dimusuhi, Arab dimusuhi, pemimpin Islam dimusuhi, ulama dimusuhi? Berarti jawabannya Indonesia sedang dijajah. Kalau dulu Belanda, sekarang Cina. Itu jawabannya. Karena kita buka sejarah. Nah, coba ibu-ibu,
Akhirnya Presiden Soekarno mengucapkan jazakallah khair, terima kasih pada seluruh pemimpin dunia Arab. Bu, tolong dipelototi, ada ndak Cina? Orang eneng, Bu. Wah, mancung kabeh. Ya kan? Hidung mancung kabeh semua. Coba Arab semua. Inilah sejarah yang tidak bisa dihapus. Pertanyaannya, apakah ini ditulis dalam buku sejarah yang dibaca anak-anak kita sekarang? Tidak ada, Bu. Inilah jahatnya penjajah seperti itu. Ditutup, itu namanya gerakan nativisasi. Jadi meminggirkan peran sejarah Islam. Ditutup. Makanya kewajiban ibu-ibu menerangkan pada anak-anak kita sendiri. Luruskan sejarah ini. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Sampai akhirnya tahun 1948 Soekarno pidato di Semarang. Ini pidatonya saya bacakan. Kita kini sudah merdeka. Tentu kita harus bersyukur kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Kita juga harus berterima kasih kepada seluruh rakyat yang sudah berjuang untuk kemerdekaan. Karena ada warga keturunan yang juga ikut berjuang membantu perjuangan. Kita juga harus berterima kasih kepada warga keturunan Cina, Tionghoa ini. Kita juga harus berterima kasih kepada warga keturunan India. Tetapi kita jangan berterima kasih kepada warga keturunan Arab. Karena mereka sudah menjadi bagian dari keluarga besar bangsa kita sejak ratusan tahun yang lalu. Ini pidatonya Soekarno. Jadi kalau kepada wong Arab, ora usah terima kasih. Karena apa? Wong Arab sing ning Indonesia itu sudah menjadi bagian dari bangsa Indonesia sejak ratusan tahun yang lalu. Dari Hadramaut, dari Yaman, dari Mekah, ya kan? Nah itu. Jelas, Bu? Makanya langsung Soekarno mengeluarkan PP nomor 10. Khusus warga Cina itu harus punya 2 kewarganegaraan. 1 warga negara Indonesia dan 1 warga negara Cina. Sampai hari ini. Khusus untuk Cina, itu namanya harus 2. Contoh, yang punya BCA, itu nama Cinanya Lim Xilong, ya kan? Nama Indonesianya Antoni Salim. Dan itu semuanya seperti itu. Ya kan? Tapi untuk orang Arab nggak perlu 2 warga negara. Ya kan? Nggak perlu kan? Kan ibu nggak punya paspor Yaman, paspor Saudi, cukup paspor Bangil Indonesia. Jadi seperti itu. Jadi inilah, makanya orang Cina di Indonesia tidak mau menjadi bangsa Indonesia. Tapi dia baru mau cukup jadi warga negara. Tapi tidak mau menjadi bangsa Indonesia. Tapi kalau orang Arab sejak ratusan yang lalu sudah menjadi bagian bangsa Indonesia. Ini sejarah. Tapi sekarang ini ditutup karo siapa? Imad yang begal nasab ini. Begal nasab yang sekarang lagi rame ini. Jadi mau sweeping. Astagfirullah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah, ini kita akan mengarah pada kunci jawaban kenapa umat Islam di Indonesia sekarang kok seperti ini sekarang. Kita masuk pada pertarungan ideologis. Sejarah yang berlangsung sebelum Indonesia merdeka. Apa yang terjadi? Yang pertama, dalam sejarah Islam di Indonesia, salah satu tonggak penting adalah ketika terjadi perdebatan ilmiah antara Muhammad Natsir, tokoh ulama Masyumi, dengan Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia. Perdebatan ilmiah pada saat itu lebih fokus pada wacana konsep negara. Pak Natsir menegaskan, Islam tidak dapat dipisahkan dari negara. Karena urusan kenegaraan pada prinsipnya merupakan bagian terintegrasi dengan risalah Islam.
Negara ada sekumpulan orang yang bersatu dalam satu teritorial, menyepakati hidup bersama dan mengelola wilayah tersebut. Oleh sebab itu kata Pak Natsir, negara menjadi soal yang tidak dapat dipisahkan dari Al-Quran. Ya kan? Ini perdebatan Pak Natsir dengan Soekarno. Sehingga akhirnya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sampai Pak Natsir menegaskan, beliau kutip surah Ad-Dzariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia ini kecuali untuk beribadah. Ini merupakan dasar ideologi Islam, kata Pak Natsir. Bertitik tolak dari dasar ideologi Islam ini, Pak Natsir dalam perdebatan ilmiah dengan Soekarno, beliau mengambil kesimpulan, cita-cita hidup seorang muslim di dunia ini hanyalah ingin menjadi Abdullah, hamba Allah. Supaya apa? Supaya mendapatkan kemuliaan fid dunya wal akhirah. Itulah perdebatan ilmiah yang dilakukan oleh Pak Natsir dengan Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Bagaimana respon Soekarno? Ternyata Soekarno lebih mengusung ideologi sekuler, menolak Islam sebagai dasar negara. Soekarno lebih berkiblat pada Mustafa Kemal Atatürk. Padahal ini manusia yang diadab, dilaknat oleh Allah setelah Fir'aun. Karena Mustafa Kemal Atatürk itu menghancurkan Islam di Turki. Sehingga ibu-ibu tahu sendiri bagaimana masjid-masjid, musola, masjid-masjid ditutup. Jadi masjid-masjid dirubah menjadi tempat prostitusi. Bahkan dijadikan bar, minum-minum khamr. Itu terjadi pada masa Mustafa Kemal Atatürk. Bahkan Mustafa Kemal Atatürk memerintahkan tentara dan polisinya untuk menangkapi muslimah-muslimah yang menggunakan penutup atau jilbab. Disuruh lepas jilbabnya. Diperintahkan polisi dan tentaranya. Bahkan pada saat itu adzan di Turki tidak boleh pakai bahasa Arab. Harus pakai bahasa Turki. Inilah yang terjadi. Sampai akhirnya kekhalifahan Islam dihancurkan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Sehingga akhirnya apa yang terjadi, ibu-ibu? Akhirnya Mustafa Kemal Atatürk diadab oleh Allah. Jadi dia kena sakit yang paling itu sakitnya itu sak dunia ini cuma dia saja. Jadi kalau kena angin, dia berteriak histeris. Sampai akhirnya dia minta tidak berada di istana karena jeritanya itu luar biasa. Sampai akhirnya dia minta di lautan. Di Selat Bosporus itu, kalau dari Turki itu ada Selat Bosporus, dia berteriak sekeras-kerasnya sampai akhirnya tinggal tulang belulang, baru mati, disiksa, ya, diadab oleh Allah, sampai akhirnya begitu mati mayatnya dikuburkan. Apa yang terjadi, dan itu dilihat oleh para ulama, orang Islam lihat, terpental. Dari bawah itu terpental, terlempar. Jadi bumi menolak. Itu bukan khayal, nyata. Sehingga akhirnya pemerintah Turki mendatangkan batuan onik seberat 44 ton. Digergaji tengahnya, nah mayatnya Mustafa Kemal Atatürk ditaruh di batuan onik itu. Kemudian ditaruh di situ, kemudian di semen. Makanya mayatnya tidak menyentuh tanah. Nolak. Bumi ini nolak. Diadab, dilaknat oleh Allah. Ternyata ini dijadikan rujukan untuk membangun Indonesia. Kalau dulu Pak Karno, sekarang anaknya. Nah, habis anaknya, nabok nyilih tangan. Pakai petugas Pak Mukidi. Berlanjut. Sejarah berulang. Nah,
para umahat yang dimuliakan Allah. Jadi Indonesia dipaksa menggunakan ideologi dan sistem sekuler sejak lahirnya. Dipaksa. Dipaksa. Ini yang terjadi. Dipaksa menggunakan ideologi dan sistem sekuler sejak lahirnya sampai sekarang. Apalagi sekarang Indonesia dicengkeram oleh Cina. Yang dulu sudah pernah saya sampaikan, tidak perlu diulang lagi. Bagaimana realitasnya kehidupan sekuler di Indonesia? Tata sosialnya kita diarahkan pada individualistik. Budayanya budaya hedonis. Masa bodoh terhadap aturan syariat. Akhirnya sekarang kehidupan seluruh di Indonesia, budaya syirik dikembangkan lagi, dibangkit-bangkitkan lagi. Ya kan? Kalangan mudanya disibukkan dengan game online. Kalangan dewasanya disibukkan dengan judi online. Ya kan? Kalangan orang tuanya disibukkan dengan pinjaman online. Dirusak. Jadi budayanya hedonis. Bahkan coba kalau kita bandingkan dengan Singapura. Singapura itu negara kafir. Kalau ada orang ikut judi online, langsung kena denda 5.000 US dollar. Dan penjara 1 tahun. Kalau di Malaysia, orang judi online kena denda 3.000 ringgit, penjara 1 tahun. Di Indonesia, orang judi online dibantu oleh pemerintah dengan bantuan sosial. Berarti pemerintah mewajibkan rakyatnya untuk judi. Astagfirullah. Inilah budaya hedonis. Nyata. Bahkan sekarang pemerintah nyiapkan kondom gratis untuk anak-anak SMP dan SMA. Resmi ditandatangani oleh Presiden. Jadi pemerintah menyiapkan alat kontrasepsi untuk anak-anak SMP dan SMA. Astagfirullah. Inilah kehidupan budaya sekuler. Kemudian bagaimana pendidikannya? Pendidikannya materialistik. Ini kehidupan sekuler. Politiknya oportunis. Masa bodoh terhadap etika, masa bodoh terhadap akhlak. Bahkan yang namanya kecurangan itu terstruktur sistematis, masif dan brutal. Ini segala macam cara digunakan. Yang penting berkuasa dan dapat jabatan. Budaya korupsi merajalela. Kezaliman di mana-mana. Kesewenang-wenangan di mana-mana. Ini. Nah, itu sistem politiknya. Ekonominya kapitalistik. Sehingga yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Bahkan sekarang apa yang terjadi? Orang miskin tidak boleh kuliah. Orang miskin tidak boleh sakit. Inilah kehidupan sekuler di Indonesia. Bahkan yang kita saksikan korupsi benar-benar menggurita, ngeri. Ya kan? Kan korupsinya itu tidak tanggung-tanggung. Dulu tidak ada juta, sekarang triliun. Bukan miliar lagi, triliun. Nah, triliun Bu, nek dikumpulno ning gedunge Majelis Taklim Nurul Ilmi gak cukup, Bu. Gak cukup. Seperti yang kemarin siapa yang nikel itu. Nikel apa timah? Timah itu kan 271 triliun. Ya kan? Tidak tahu setelah diteliti sama Kejaksaan Agung ternyata 300 triliun. Nek dikumpul ini sampai sesek nggak cukup, Bu. 300 triliun. Ikut truk berapa trailer itu nggak cukup. Itu. Ternyata ngumpulno saja ngumpulno. Ikut berapa puluh. Umpama kita ngumpulkan sampai 300 triliun itu kita nyelengi gitu ya. Itu sampai berapa puluh tahun gitu ya. Itu pun apa ya nutut awak dewi. Orang nutut.
Astagfirullah. Itu terjadi di Indonesia. Karena kehidupan sekuler. Agamanya sinkretistik. Sekarang ini agamanya dicampur dengan kesyirikan. Bahkan sekarang kita dipaksa untuk menerima agama baru. Yaitu pluralisme agama. Satu keyakinan yang menganggap semua agama sama. Dan itu justru yang mensosialisasikan Menteri Agama. Dirusak. Jadi Indonesia ini dirusak lewat agama dan lewat pendidikan. Untuk menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara sekuler. Nah, ibu-ibu. Gak usah saya teruskan tambah sumpah. Kita balik lagi ke laptop. Ada 4 peristiwa besar dalam sejarah perjuangan politik Islam di Indonesia yang bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama, terjadinya perdebatan sengit dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia antara wakil umat Islam melawan wakil kelompok nasionalis sekuler tentang rumusan dasar negara setelah Indonesia merdeka. Apa untuk setelah Indonesia merdeka? Kronologisnya bagaimana? Ini kronologisnya. Ibu-ibu, ini kronologisnya. Jadi ternyata pada tanggal 29 April 1945 pemerintah militer Jepang membentuk Dokuritsu Sumbi Sosakai, atau kalau di bahasa Indonesia kan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Itu dibentuk oleh pemerintah militer Jepang tanggal 29 April 1945. Masa sidangnya kapan? Mulai tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dilanjutkan 10 sampai 16 Juli 1945. Nah, musyawarah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan itu dipimpin oleh Bapak Rajiman Widyodiningrat. Diikuti oleh 60 anggota. Dari mana saja? Golongan Islam. Wakil-wakil dari kerajaan dan kesultanan. Kemudian kaum pergerakan, kelompok pamong praja, golongan minoritas, keturunan Eropa, keturunan Arab, keturunan Cina. Kemudian anggota istimewa dari pemerintah militer Jepang. Ini. Sebagai observer, peninjau. Nah, ketika terjadi perdebatan sengit dan tajam, apa kalau bahasa kita sampai gebrak-gebrak meja gitu. Jadi ketika perdebatan itu sengit sampai tajam, itu Bapak Kiai Haji Ahmad Sanusi dari Perserikatan Ulama ngajak peserta sidang untuk berdoa. Nah, itu. Untuk berdoa. Siapa yang mimpin? Itu pimpinan pusat Muhammadiyah yang ketiga, Bapak Ki Bagus Hadikusumo. Itu yang mimpin doa. Alhamdulillah, kemarin beberapa minggu kemarin saya diundang di Jogja, disuruh ngisi pengajian Sabtu pagi. Biasanya kan di mana-mana Ahad pagi. Kalau sana Sabtu pagi itu sudah bertahun-tahun itu. Nah, di Ranting Muhammadiyah Nitian, nah itu, Jogja. Namanya Masjid Muthahirin. Begitu saya masuk ruangan, ternyata itu masjidnya pimpinan pusat Muhammadiyah, yaitu Bapak Dr. Muhammad Busro Muqaddas. Tapi waktu itu beliau tidak ada, gitu ya. Waktu itu takmirnya saja. Tidak tahunya dalam pengajian Sabtu pagi ranting, pengajian ranting itu kan jamaahnya full satu masjid itu. Masjidnya di atas, di tepi jalan raya. Nah, saya diduetkan dengan cucunya Pak Ki Bagus Hadikusumo. Cucunya, namanya Pak Afnan Hadikusumo. Nah, saya waktu itu kan disapa sama beliau, Ustaz, selama ini saya nonton ketemu Ustaz itu di YouTube tok, gitu. Alhamdulillah sekarang bisa ketemu darat, gitu ya. Alhamdulillah. Jadi selama ini ternyata beliau lihat di YouTube, lihat saya di YouTube, gitu. Nah, makanya saya diundang untuk duet. Nah, setelah selesai, saya diberitahu oleh takmirnya, Ustaz, Pak Afnan Hadikusumo ini akan dijadikan wali kota Jogja periode ini.
Alhamdulillah beliau sudah dapat dukungan dari berbagai parpol. Bahkan pimpinan pusat Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir sudah menyetujui Pak Afnan Hadikusumo, cucunya pimpinan pusat Muhammadiyah ini. Mudah-mudahan akhirnya begitu saya dapat info seperti itu, Pak Afnan langsung, Pak, mudah-mudahan Allah mudahkan Bapak sampai bisa, sehingga akhirnya Bapak bisa memperjuangkan din Islam ini di Jogja gitu. Nah itu. Amin. Jadi saya benar-benar dengan Pak Ki Bagus Hadikusumo ini benar-benar sangat itu tak baca gitu loh. Ternyata alhamdulillah ditemukan sama cucunya ini. Sehingga banyak info saya dapatkan. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Akhirnya tepat pada tanggal 1 Juni 1945 Bung Karno mengusulkan istilah Pancasila sebagai dasar negara. Akhirnya diterima oleh trio ulama, yaitu Bapak Kiai Haji Wahid Hasyim dari NU, Kiai Haji Abdul Qahar Mudzakkir dari Muhammadiyah, Kiai Haji Agus Salim dari Serikat Islam, dan seluruh anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang jumlahnya 60 diterima. Akhirnya Soekarno pidato di depan 60 anggota Badan BPUPKI. Dia sampaikan tentang sila Pancasila itu, teks Pancasila. Sila pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Sila kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Sila ketiga, mufakat atau demokrasi. Sila keempat, kesejahteraan sosial. Sila kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian diringkas jadi trisila, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian diringkas lagi jadi ekasila, gotong royong. Bagaimana? Dalam persidangan itu ditolak oleh 3 ulama ini dari NU, Muhammadiyah, dan Serikat Islam. Ditolak. Kenapa? Karena sila ketuhanan ditaruh di sila buntut. Musyawarah diganti demokrasi. Gak setuju ulama. 3 ulama gak setuju. Nah, Soekarno jujur. Ternyata ketika mengusulkan 5 asas Pancasila itu, 5 sila itu tadi, Bung Karno mengakui terinspirasi dengan tokoh Freemason regionis Yahudi dari Tiongkok, namanya Dr. Sun Yat-sen. Nah, jujur kan? Berarti kan bukan dari bangsa kita sendiri. Soekarno itu tadi ngakui dalam buku lahirnya Pancasila. Bung Karno mengakui dia ketika mengusulkan 5 sila atau 5 asas itu terpengaruh dengan salah satu tokoh Freemason. Freemason ini kan organisasi Zionis Yahudi, tapi dari salah seorang tokoh Freemason dari Tiongkok, namanya Dr. Sun Yat-sen. Ini jujur Soekarno. Nah, akhirnya ketika Pancasila Soekarno ditolak, Pancasila 1 Juni, ya, Pancasila 1 Juni ditolak oleh 3 ulama. Akhirnya 3 ulama ini diminta untuk menulis atau menulis tentang dasar konstitusi Indonesia. Sehingga akhirnya kesimpulannya Pancasila itu ijtihad ulama. 3 ini. 3 ulama ini. Jadi Pancasila lahir dari rahim Islam karena Pancasila produk ijtihad 3 ulama, trio ulama pendiri bangsa ini, yaitu Kiai Haji Wahid Hasyim dari NU, Kiai Haji Abdul Qahar Mudzakkir dari Muhammadiyah, Kiai Haji Agus Salim dari Serikat Islam. Nah, bersama Bung Karno dan seluruh 60 anggota BPUPKI, sehingga Pancasila harus dimaknai dengan makna yang sesuai dengan ajaran Islam. Jadi karenanya segala bentuk penafsiran terhadap Pancasila yang bertentangan dengan syariat Islam wajib ditolak. Ini. Makanya Panglima TNI Pak Jenderal Gatot Nurmantio, beliau memberikan statement di media, Pancasila itu hadiah umat Islam untuk
bangsa Indonesia. Tapi sekarang aneh, umat Islam dituduh anti Pancasila. Ini maling, teriak maling. Jadi justru yang menghancurkan Pancasila itu yang nuduh kita itu sekarang. Yang merusak Indonesia itu. Yang nuduh itu. Maling, teriak maling. Para umahat yang dimuliakan Allah. Kenapa ulama-ulama kita, ya kan? Kenapa ulama-ulama kita memunculkan piagam Jakarta yang akhirnya dijadikan dasar negara ini? Yang tiap hari Senin dibaca di sekolah-sekolah, di instansi pemerintah. Ini kan dibaca, ya kan? Tapi judulnya bukan Piagam Jakarta. Sekarang pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nanti ketemu kapan dirubahnya itu. Ini kita harus tahu. Itu sejarah yang ditutup rapat-rapat. Jadi kenapa tiga ulama tadi dari Muhammadiyah, NU, Serikat Islam memberi nama Piagam Jakarta? Itu ittiba kepada Rasulullah SAW. Tujuannya untuk mutaba'ah kepada Rasulullah SAW. Dalilnya sudah jelas. Allah ingatkan dalam surah Al-Imran ayat 31 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, Allah perintahkan fattabi'uni. Kita disuruh untuk ittiba kepada Rasulnya. Kalau itu kita kerjakan, baru Allah berjanji, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, akhirnya alhamdulillah dibentuklah tim 9. Dari 60 tadi sudah selesai, perdebatannya sudah selesai, mengerucut Piagam Jakarta. Akhirnya dibentuk tim 9. Ini tim 9. Ada Soekarno, Hatta. Ini orang-orangnya. Ada Maramis, Kiai Abdul Kahar Mudzakkir, Kiai Wahid Hasim, Muhammad Yamin, Mr. Ahmad Subarjo, Kiai Haji Agus Salim, Abu Kusno Cokro Suyoso. Menandatangani tanggal 22 Juni. Tanggal 22 Juni 1945. Nah, para umahat yang dimuliakan Allah. Nah, sekarang perbandingan tujuan kemerdekaan Indonesia dan tujuan penegakan syariat, kita bandingkan. Bagaimana maqasid syariah dengan tujuan kemerdekaan antara Piagam Jakarta dengan maqasid syariah. Ya kan? Jadi di alinea keempat tujuan negara yang pertama melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi. 4. Jadi kalau diringkas, merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ini tujuan dibentuk negara Indonesia. Nah sekarang kalau kita buka kitab fikih tentang maqasid syariah, ya kan? Tujuan ditegakkan tatbiqus syariah, syariat Islam, itu yang pertama yaitu keselamatan din, terpeliharanya akal, ya kan? Keselamatan nafas jiwa, terpeliharanya nasab keturunan, terjaganya mal, harta, dan terwujudnya kedamaian dan ketentraman alam semesta. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi tujuan tatbiqus syariah dengan tujuan negara Indonesia sama. Benar? Sama. Masya Allah, ternyata ulama-ulama kita yang 3 ini the best. Luar biasa. Luar biasa.
ditaruh dia alinea keempat, yang tiap hari Senin dibaca di sekolah-sekolah, di instansi-instansi pemerintah dibaca. Ini kan tidak ada yang tahu, baru kali ini tahunya, tidak ada yang tahu. Ini coba buka kitab fikih ini, akhirnya sah tanggal ditandatangani di Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Konstitusi Negara Indonesia. Nah, Piagam Jakarta. Nah sekarang bagaimana kronologisnya kok bisa berubah? Kok Piagam Jakarta jadi pembukaan? Kok kata-kata basmalah kok hilang? Kapan terjadinya? Ini harus dibuka kronologisnya. Ternyata dulu pada saat persidangan, ya kan, itu pertarungan ideologis antara nasionalis Islam dengan nasionalis sekuler luar biasa. Jadi kelompok nasionalis Islam ini tokohnya Kiai Haji Agus Salim, Kiai Haji Abdul Qahar Mudzakkir dari Muhammadiyah, Kiai Haji Abdul Wahid Hasim, Kiai Haji Abu Kusno Cokro Suyoso, Ki Bagus Hadi Kusumo dari Muhammadiyah, Kiai Haji Maskur dari Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Ahmad Sanusi dari Persatuan Ulama Islam, Persatuan Umat Islam Indonesia. Kemudian Kiai Haji Abdul Halim dari Perserikatan Ulama Islam. Kemudian Bapak Sukiman, Dr. Sukiman Wiryo Sujoyo dari Partai Islam Indonesia. Kemudian Mr. Kasman Singodimojo dari PETA, dari Komandan PETA Jakarta Raya. Sementara kelompok nasionalis sekuler, Soekarno, Hatta, Muhammad Yamin, Maramis, Mr. Supomo, Ahmad Subarjo, Hussein Jayadiningrat, Yohanes Latuhari, aktivis gereja. Kemudian Wongsonegoro, GSS Ratulangi, I Gusti Ketut Puja, Hindu. Kemudian M. Hasan. Ini kelompok nasionalis sekuler. Nah, tepat tanggal 11 Juli 1945, Soekarno minta kepada anggota BPUPKI agar memasukkan Declaration of Rights yang isinya mengarah pada individualisme dan liberalisme. Ternyata, ibu-ibu, ada 3 kelompok nasionalis sekuler yang menolak. Jadi usulan Pak Karno ditolak oleh golongannya Pak Karno sendiri, 3 orang. Nah saat itulah, Masya Allah ibu-ibu, Bapak Kiai Haji Agus Salim akhirnya mengusulkan apa yang termaktub di dalam surah Asy-Syura ayat 38. Wa amruhum syura bainahum. Beliau paparkan bagaimana musyawarah itu sudah menjadi jati diri bangsa Indonesia. Musyawarah untuk mencapai mufakat. Ayatnya jelas, hadisnya jelas. Bagaimana Rasulullah dengan sahabatnya banyak musyawarah. Itu dicontohkan oleh Rasulullah. Ya kan? Nah, ini akhirnya alhamdulillah gol. Diketok Palu. Akhirnya masuk sila keempat. Usulan dari Kiai Haji Agus Salim. Apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu perjuangan Islam. Gak ada. Barat itu gak ada ini. Musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, ibu-ibu. Akhirnya sudah sepakat 22 Juni. Tidak tahunya ada persidangan lagi tanggal 14 Juli. Apa? Disinilah terjadi pengkhianatan itu terjadi. Sebelum Indonesia merdeka. Apa kira-kira? Ibu-ibu. Ternyata setelah 22 Juni 45 semua menyepakati agreement, gentleman agreement, yaitu Piagam Jakarta. Ternyata tanggal 14 Juli 1945
sidang BPUPKI menerima preambul rumusan panitia 9 dengan nama pembukaan. Jadi Piagam Jakarta dihapus. Astagfirullah. Ini pengkhianatan kelompok nasionalis sekuler. Nah ini. Dihapus Piagam Jakarta. Supaya nanti dalam jangka panjang anak-anak kita generasi Islam sudah tidak lagi pembukaan urusannya kan sama Rasulullah kan tidak ada. Kalau Piagam Jakarta ada. Kalau kita anak-anak kita generasi Islam buka kitab Sirah Nabawiyah ketika Rasulullah menegakkan daulah di Madinah, Piagam Madinah. Nah kalau di Indonesia Piagam Jakarta. Itu sudah dihapus supaya generasi Islam ke depan sudah tidak lagi meyakini itu adalah ittiba kepada Rasulullah. Hilang. Pengkhianatan pertama. Baru tahu ini? Baru tahu ini, Bu? Kemudian ibu-ibu alinea pertama dan sampai alinea ketiga itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalangan nasionalis sekuler minta dihapus. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang dihapus. Tanggal 14 Juli 1945. Kemudian alinea keempat dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang diminta dihapus. Ini keputusan sepihak yang dilakukan oleh kelompok nasionalis sekuler. Dulu bapaknya, sekarang anaknya. Anaknya diteruskan Mukidi. Ini. Nah, akhirnya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tepat tanggal 9 Agustus Soekarno-Hatta menghadap Panglima Militer Jepang se-Asia Selatan di Saigon, yaitu Jenderal Besar Terauchi, untuk menerima keputusan pembentukan BPUPKI yang sering disebut dengan Dokoritsu Sumbe Inkai, yaitu persiapan panitia persiapan kemerdekaan, beranggotakan 21 orang. Sebagai Soekarno sebagai ketuanya dan Hatta sebagai wakilnya. Nah, ibu-ibu, tidak tahunya setelah 9 Agustus ini kan mau 17, ya kan? Ya Allah. Itu kan sudah disepakati. Jadi teks Piagam Jakarta itu akan dibacakan oleh Soekarno di lapangan Ikada. Jadi teks itu sudah siap. Ya kan? Tidak tahunya, ya Allah, terjadi pengkhianatan. Malam 17 Agustus. Soekarno pada saat itu, tanggal 15, itu Jepang nyerah kepada sekutu. Karena apa? Karena Nagasaki, Hiroshima dibom. Akhirnya 15 Agustus Jepang nyerah. Nah, 16 Agustus Soekarno-Hatta diculik oleh 4 pemuda. Siapa 4 pemuda itu? Yaitu Soekarni, Wikana, DN, Aidit, dan Khairul Saleh. Coba. 80 km. Kok tiba-tiba 16 malam 17? Pak Ahmad Subarjo, orangnya Soekarno, loh kok tiba-tiba jemput Soekarno-Hatta dari Rengas Dengklok. Langsung dari perjalanan dari Rengas Dengklok ke Jakarta, bukan ke tempatnya yang bersejarah, tapi ke tempatnya opsir Jepang, Laksamana Maeda. Sampai jam 3 dini hari. Malam 17, Soekarno, Hatta, Subarjo. Ya. Soekarno akhirnya nulis teks proklamasi.
Padahal teks proklamasi yang sudah disepakati oleh tim 9 itu, yang sudah ditandatangani resmi, itu ditaruh di rumahnya Bung Hatta. Jadi dari rumahnya Laksamana Maida, itu kalau jalan, itu cuma 2 menit. Kenapa itu yang nggak diambil? Tapi tulisan Soekarno. Ini tulisannya Soekarno. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai dicoret sampai 2 kali, pemindahan, kekuasaan dan lain-lain, diusahakan dicoret, diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 05, ini tahun Jepang, wakil-wakil bangsa Indonesia. Nah, akhirnya ibu-ibu, Soekarno memerintahkan Pak Sayuti Melik untuk ngetik coretan-coretan Bung Karno tadi itu. Diketik ulang dengan mesin tik, pinjam di Laksamana Maida. Di situ didampingi oleh wartawan pemuda Aceh namanya BM Dia. Akhirnya ditandatangani Soekarno Hatta. Nah, setelah itu yang tulisan tangannya Soekarno diremes, dibuang di tong sampah rumahnya Laksamana Maida. Nah, sama BM Dia diambil. Ini sejarah. Kalau bahasa kita sejarah pengkhianatan. Bukti. Padahal Soekarno sejak awal kita harus agreement. Kita harus benar-benar sesuai dengan kesepakatan bersama. Hasil musyawarah kita junjung tinggi. Tidak tahunya pada saat deadline nulis sendiri. Tanpa disepakati tim 9 yang sudah berjuang sejak awal. Ini terjadi pengkhianatan. Alhamdulillah yang aslinya diketemukan oleh ini orangnya, pemuda Aceh. Inilah pengkhianatan kelompok nasionalis sekuler. Sehingga piagam Jakarta tidak jadi dibacakan. Dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tapi ditulis di dalam buku sejarah, dibacakan di rumahnya Soekarno. Jalan Pegangsaan Timur 56. Itu salah. Itu rumahnya Pak Faraj Marta, wong Arab. Ini bapaknya Pak Yusuf Marta. Nah, kemarin 2 minggu yang lalu ketemu saya dengan beliau satu meja ketika diundang pernikahan putrinya Pak Yusuf Basalamah. Saya diundang ketemu beliau satu meja, saya diawi-awi gini sama Pak Yusuf Marta. Karena dulu ketika beliau menikahkan putrinya, saya diundang ke Jakarta. Bahkan bertemu dengan Kiai Ma'ruf Amin ketika masih jadi ketua MUI gitu. Bahkan saya bersama-sama Pak Habib Ahmad Zaini Al-Kaf itu. Jadi ketemu lagi 2 minggu yang lalu di Hotel Merkur Malang. Saya banyak tahu betul dari beliau. Iku mayabahku Ustaz. Dihibahkan yang Pak Karno untuk pembacaan teks. Tapi malam itu Bung Karno rada greges. Akhirnya abahnya itu ngasih madu Yaman. Akhirnya Soekarno besoknya sehat. Alhamdulillah sehat. Dikasih madu Yaman. Itu sejarah disampaikan oleh ini anaknya ini. Itu. Jadi berjasa betul wong Arab ini. Dan saya iki sing dimusuhi, sing dipuji-puji Cina. Ini maling teriak maling. Ya. Ini berarti keturunan Budi Utomo muncul kembali. Nah, ibu-ibu, akhirnya dibacakan teks proklamasi. Nah, ibu-ibu, saya percepat. Tidak tahunya sudah jam 11 kurang. Ya, saya percepat, ibu-ibu. Nah, ini kritik dari tokoh sejarah.
Kata beliau, tidak banyak di antara generasi muda di Indonesia yang mengetahui bahwa sebenarnya ada problem mendasar di sekitar peristiwa proklamasi Republik Indonesia. Beliau adalah tokoh sejarah Kiai Haji Firdaus AN. Ini orang, kalau orang Orde Lama paham siapa beliau. Ini pakar sejarah. Jadi kata beliau, yang menyingkap terjadinya pengkhianatan terhadap Islam yang dilakukan oleh kelompok nasionalis sekuler, yaitu menjelang kemerdekaan, saat kemerdekaan, dan setelah kemerdekaan malam harinya. Jadi umat Islam dikhianati 3 kali. Menjelang kemerdekaan, saat kemerdekaan, dan pasca kemerdekaan. Sekarang diteruskan anaknya. Pancasila dirubah lagi ke 1 Juni. Akhirnya sekarang sudah dihapus lagi. Sudah tidak ada lagi Pancasila. Yang ada Trisila Ekasila. Sudah tidak ada lagi ketuhanan yang Maha Esa. Diganti lagi sesuai dengan bapaknya. Ketuhanan yang berkebudayaan. Habis. Dan ini apa yang saya sampaikan tidak masuk koran. Rakyat nggak banyak tahu. Sehingga ibu-ibu, menurut Kiai Haji Firdaus, teks proklamasi seperti tersebut di atas itu melanggar konsensus nasional. Atau kesepakatan bersama yang telah disepakati tanggal 22 Juni itu dikhianati oleh Soekarno. Gitu. Yang ditetapkan tanggal 22 Juni itu teks Piagam Jakarta harus dijadikan sebagai teks proklamasi atau deklarasi kemerdekaan Indonesia, ternyata dikhianati oleh Soekarno, kelompok nasionalis sekuler. Bahkan Bung Hatta waktu itu menceritakan dalam bukunya sekitar proklamasi halaman 49, jadi malam tanggal 16 Agustus itu kata Bung Hatta, tidak ada seorang pun yang menyimpan teks 22 Juni itu. Teks Piagam Jakarta itu. Padahal, ya kata Pak Kiai Haji Firdaus AN ini, itu disimpan di rumahnya Bung Hatta. Jadi kalau dari rumahnya Laksamana Maida, itu kalau jalan cuma 2 menit. Kok angelmen sih ngambil yang itu? Kok akhirnya bikin sendiri, ya kan? Yang bisa disepakati sudah tinggal baca. Ini hasil konsensus nasional, gitu. Nah, itu melanggar kaidah-kaidah sejarah, kata Kiai Haji Firdaus. Mengapa? Ya kan? Mengapa mereka tidak mengambil teks yang resmi yang ada di rumah Bung Hatta Jalan Diponegoro? Jaraknya cukup dekat, nggak sampai 2 menit perjalanan. Gitu loh. Mengapa mereka bisa ke rumah Mayor Jenderal Nishimura, penguasa Jepang yang telah menyerah, tapi ngambil yang paling penting kok enggak bisa? Itu pertanyaannya. Inilah pengkhianatan. Jadi teks proklamasi itu bukan hanya ditandatangani 2 orang, tetapi harus tanda resminya harus 9 orang. Karena itu sudah ketetapan BPUPKI. Ternyata pengkhianatan terjadi. Nah, ibu-ibu, ternyata pengkhianatan muncul lagi setelah merdeka. Malam hari setelah merdeka, ternyata Soekarno nambah tanggal 18 Agustus. Tiba-tiba dalam rapat panitia persiapan kemerdekaan, Soekarno nambah 6 orang. Termasuk Pak Kasman Singodimojo ditunduk beberapa saat sebelum rapat. Jadi dadaan. Nah, sehingga menjadi 27 orang. Akhirnya rapat dadaan panitia persiapan kemerdekaan. Ini menggunakan bahan-bahan yang sudah disiapkan rancangannya oleh Sidang Musyawarah BPUPKI. Nah, Pak Muhammad Hasan ditugaskan oleh Soekarno, disaksikan Bung Hatta untuk melobi pimpinan pusat Muhammadiyah, Pak Ki Bagus Hadi Kusumo, untuk mencoret 7 kata. Nah, usai lobi, ya kan, Pak Hasan sama Pak Kasman Singodimojo itu dipimpin oleh Soekarno. Rapat dibuka, Hatta membacakan dokumen.
Nah, dari situlah ibu-ibu jadi gentleman agreement, keputusan musyawarah bersama 22 Juni, keputusan musyawarah sidang BPUPKI 14 Juli 45 kembali dicampakkan oleh Soekarno lewat panitia persiapan kemerdekaan. Dikhianati. Jadi inilah pengkhianatan. Nah, sekarang ibu-ibu, perdebatan yang begitu panjang berapa hari itu yang tadi saya sampaikan, itu kan disimpan di Gedung Arsip Nasional. Jadi rekaman pidato, perdebatan, notulen, itu semua ditaruh di Gedung Arsip Nasional. Ternyata arsip-arsip dari tokoh-tokoh Islam itu sekarang hilang. Dihilangkan oleh Bude. Jadi yang ada cuma punyaan orang-orang sekuler di Gedung Arsip Nasional. Ini sekarang, Bu. Tapi alhamdulillah wa makar Allah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah balas makar mereka dan Allah sebaik-baik membuat makar. Alhamdulillah. Habib Rizik Syihab punya duplikatnya. Karena beliau waktu itu ngambil tesis judulnya Pancasila di Malaysia sampai lulus. Jadi duplikatnya beliau masih ada. Jahat kan? Kelompok nasionalis sekuler ini. Sampai sekarang pertarungan itu masih berlangsung. Nah, ibu-ibu, akhirnya Laksamana Meida diwawancarai oleh wartawan Tempo, namanya Seiko Ogawa, orang Jepang. Orang Jepang mewawancarai orang Jepang. Jadi wartawan Tempo waktu itu orang Jepang, namanya Seiko Ogawa, wartawan Tempo. Ini tahun 45 loh, bukan sekarang loh ya. Tahun 45 ini. Akhirnya ditanyai Laksamana Meida, apakah pada saat itu betul ada ultimatum dari umat Kristen dari Indonesia bagian timur? Apa jawaban Laksamana Meida? Hatta adalah kawan saya, tetapi saya tidak pernah mengantar orang untuk mencoret 7 kata dalam piagam Jakarta kepadanya. Berarti itulah pengkhianatan yang ketiga. Inilah sejarah. Sampai akhirnya Profesor Yusril Eza Mahendra terbang ke Jepang. Kan istrinya sekarang orang Jepang ya kan. Terbang ke Jepang. Datang ke rumahnya Laksamana Meida, tidak tahunya orangnya sudah meninggal. Akhirnya Yusril tanya kepada ajudannya, apakah dulu, dan ajudan itu kan senantiasa dekat, ya kan? Apakah dulu ada orang Indonesia bagian timur ultimatum kalau 7 kata tidak dihapus dalam piagam Jakarta, umat Kristiani akan lepas? Apakah betul? No, jawabannya. Berarti wartawan Tempo benar. Jadi ini pengkhianatan yang ketiga. Nah sekarang pengkhianatan yang keempat yang lakukan Bude sama Pak D. Astagfirullah. Nggak tahunya jam 11. Insya Allah ini lebih panas lagi bulan depan. Bulan depan. Kita masih buka sejarah. Buka-buka sejarah. Ya kan? Insya Allah lebih panas lagi bulan depan. Tetap jadi anunya part 2. Ya kan? Part 2. Refleksi aja. Kan anu kan istilahnya kita masih yang anuan kemerdekaan. Gitu. Jadi part kedua. Kita buka sejarah itu. Karena dengan dokumen-dokumen. Apa yang saya sampaikan ini tidak pernah ditulis. Ya. Apa yang saya sampaikan tidak pernah ditulis dalam buku sejarah. Dan ini alhamdulillah disimpan oleh Habib Rizik Syihab. Alhamdulillah. Saya kira gitu.
Kita untuk pertanyaan dipending dulu, ya kan? Bulan depan aja ya, ya kan? Karena waktunya sudah jam 11 lebih. Kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Disembunyikan Belanda, sejarah sahabat Nabi berdakwah sampai Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan antara Haramain, Makkah dan Madinah dengan Nusantara yaitu Indonesia ternyata telah terbina sejak dulu, yaitu pada masa kenabian. Hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah merupakan peristiwa bersejarah bagi umat Islam. Sebelum hijrah ke Madinah, yaitu Yastrib, Rasulullah dan para sahabat melakukan hijrah pertama kali ke negeri Habsyah atau Ethiopia. Ketika berada di Habsyah, ternyata rombongan Nabi para sahabat sempat melakukan perjalanan ke Indonesia melalui kota pelabuhan Barus yang terletak di pesisir barat Sumatera. Kedatangan sahabat Nabi ke Barus inilah menjadi awal mula masuknya Islam ke Nusantara. Lantas, kenapa sejarah ini tidak terungkap? Karena ada orientalis yang kerjanya sengaja membuat rekayasa sejarah untuk mengaburkan sejarah penyebaran Islam di Indonesia, seperti Snapkhur Guronji, seorang orientalis ternama berkebangsaan Belanda. Dalam video ini, channel Revolusi Akhlak akan memberikan informasi mengenai pendapat bahwa para sahabat Nabi berdakwah sampai Nusantara, bersumber dari salah satu ceramah Ustadz Adi Hidayat. Dai kondang Ustadz Adi Hidayat menerangkan dalam satu ceramahnya bahwa Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pada tahun 610 Masehi di usia ke-40 tahun. Pada fase awal 5 tahun pertama, Nabi SAW berdakwah secara sembunyi dengan bimbingan Allah pada tahun 615 Masehi. Tahun 615 Masehi turunlah wahyu dan perintah Allah kepada Nabi SAW untuk berdakwah secara terang-terangan. Ya ayyuhal mudassir, wahai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu. Surah Al-Mudaththir 1-3. Karena adanya perlawanan keras dari kafir Quraisy dan penyiksaan terhadap sahabat Nabi, maka Rasulullah meminta sahabat yang dipimpin Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu an untuk hijrah ke Habsyah. Pada tahun 615 ini menjadi tahun hijrah pertama dalam sejarah Islam. Dalam perjalanan hijrah itu, rombongan Nabi diterima oleh Raja Habsyah,
bernama Najasyi, raja yang dikenal baik dan akhirnya memeluk Islam. Dari perjalanan hijrah ke Habsyah inilah Nabi Muhammad SAW dan sahabat mulai mengembangkan dakwah Islamiyah. Ketika diperlakukan baik di Habsyah, sebagian sahabat melanjutkan ekspedisinya. Rombongan sahabat bertolak dari Ethiopia menuju negeri Cina. Ketika melakukan perjalanan menuju Cina, para sahabat singgah di kota Barus, yaitu kota pelabuhan di pantai barat Sumatera Utara. Mereka menebarkan risalah Islam hingga menyebar ke Aceh, Pulau Jawa hingga ujung Papua. Bahkan dakwah para sahabat ini sampai ke Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Thailand Selatan. Inilah sejarah masuknya Islam ke Nusantara, disebarkan langsung oleh para sahabat Nabi. Jika ditanya kapan fase penyebaran Islam di Nusantara, maka jawabannya yakni abad ke-7 Masehi, ketika rombongan sahabat Nabi datang ke Barus. Kenapa sejarah ini tidak terungkap? Karena ada orientalis yang kerjanya sengaja membuat rekayasa sejarah untuk mengaburkan sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Untuk diketahui, Barus berjarak 414 km dari kota Medan, arah Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Di Barus terdapat banyak makam aulia dan ada yang berukuran hingga 7 meter. Menurut ulama ahli sejarah, sahabat Nabi yang menebarkan dakwah ke Indonesia melalui Barus, yaitu Abdurrahman bin Mu'az bin Jabal dan putranya Mahmud dan Ismail. Mereka berdakwah dan wafat dimakamkan di Barus sekitar tahun 625 Masehi atau bertepatan 10 tahun setelah hijrah pertama rombongan Nabi ke Habsyah pada tahun 615 Masehi. Sumber Habib Bahruddin Asmatcha, Kishatut Dakwah fi Arabiliyah, Nusantara 1929. Para sahabat Nabi yang berdakwah di Nusantara. Dalam buku yang ditulis Habib Bahruddin Asmatkan berjudul Kishatut Dakwah fi Arabiliyah, Nusantara, menceritakan ada beberapa sahabat Nabi yang pernah berdakwah di Nusantara. Ali bin Abi Thalib. Dikisahkan pada tahun 625 Masehi, Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah datang dan berdakwah ke Cirebon dan Garut, Jawa Barat, yaitu tanah Sunda. Indonesia atau kala itu masih bernama Nusantara. Perjalanan dakwahnya meliputi kawasan Nusantara dan juga negara lainnya seperti Filipina, Singapura, Thailand, Champa atau Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Ja'far bin Abi Thalib. Sahabat lainnya yang juga pernah datang ke Indonesia adalah Ja'far bin Abi Thalib. Ia berdakwah di daerah Jepara, Kerajaan Kalingga, Jawa Tengah yaitu Jawa Dwipa, Indonesia sekitar tahun 626 Masehi atau 4 Hijriah. Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab juga pernah berdakwah di Sumatera Barat, Indonesia. Kedatangannya tertulis sekitar tahun 626 Masehi atau 4 Hijriah dan kemudian kembali lagi ke Madinah. Abdurrahman bin Mu'az bin Jabal serta putranya Mahmud dan Ismail. Rombongan ini pernah sampai di Nusantara sekitar tahun 625 Masehi atau 4 Hijriah. Abdurrahman bin Mu'az bin Jabal wafat dimakamkan di Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Akasyah bin Musin al-Usdi.
Sekitar tahun 623 Masehi atau 2 Hijriah, Akasyah bin Muhsin al-Uzdi menyebarkan Islam di Palembang, Sumatera Selatan, dan sebelum Rasulullah wafat, ia kembali ke Madinah. Salman Al-Farisi. Sahabat Rasulullah yang satu ini juga pernah berdakwah ke kerajaan Perlat, Aceh Timur sekitar tahun 626 Masehi atau 4 Hijriah dan kembali lagi ke Madinah. Adapun memang sebagian orang yang berpendapat bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak pernah sampai ke Indonesia dan mengatakan bahwa kisah tersebut hanya cerita karangan belaka. Walaupun demikian, admin belum menemukan referensi lain antara benarkah Ali bin Abi Thalib pernah sampai ke Indonesia ataupun tidak. Fakta yang paling penting dari semua ini adalah bahwa kita wajib bersyukur akan sampainya dakwah Islam di bumi Nusantara dan menjadikan kita salah satu dari umat Nabi Muhammad SAW. Hal ini menandakan bahwa rahmat dan kasih sayang Allah telah melingkupi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.